Sifat yang ke-13 dan sifat Tuhan kalam. Sifat yang ke-13 dari sifat Tuhan adalah kalam. Al-kalam wa sifatullah ta'ala. Kalam adalah satu sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kalamuhu ta'ala bila harfin wala sautin. Kalam Tuhan tidak berhuruf dan tidak bersuara. Habis Al-Quran itu kalamullah. Berhuruf lah dan kita ucapkan bersuara lagi. Wahyu itu turun kepada Nabi kita itu datangnya muhadatus sir, muhadat perbicaraan rahasia antara Tuhan dan Nabi. Diucapkan Nabi dengan lisan, itu adanya Al-Quran. Tulisan Al-Quran ini aku dibawa dulu oleh Ali Ahmad Ansari At-Tijaniyah. Aku berangkat lah kemana-mana dibawanya. Ini memandangkan ini penjalan kemana-mana. Dasar bujur orangnya kan. Kalau siapa mau beli kita di Mekahnya kan. Tulisan Al-Quran antar kurun ke kurun tuh lain-lain. Lagi mataku hawas kan. Nah Anda ini sudah masak, kalau sudah masak jangan dibuang lagi. Lagi sudah enak tahu. Nah kalau utas ada perajahan ya supaya tahun ini kisahnya syuting jangan perang karya jadi alim misalnya ada alim ada kemarin. Utas ini yang ada angka 5, angka 3 itu dari huruf-huruf berapa jumlahnya diganti dengan angka imlahan. Dengan ahli-ahlinya menulis kerajaan bacaannya 2, siapa apa ini maksud dengan 2, mungkin Allah dan Rasul 2 itu dia tulis angka 2 dia kayak itu. Nah belajar aku almarhum Raja Anak karena sini belajar bahari lawan ilmi. Aku tadi belajar sini, tapi usaha belajar itu sini mengalih. Anu belajar, maka kita kan nambah waktu itu peralihan dan sebagainya kan. Nah. Jadi ini kan huruf-huruf berbeda antar kurun ke kurun. Nah ini sudah jangan diproses lagi. Ini nanti pas saya juga hebat ulama-ulama nih. Mungkin hidayah juga sampai menciptakan kayak ini. Tapi itu asalnya steno ya, yang steno. Kami dulu ujian di SD pakai steno sedikit, kayak cacing itu. Belajar dari steno sedikit, dari segi tahun 62 tak yang 61 kan, tamat SD juga. Tahun 64 aku sudah di Matapura, itu KPGA, yang Matapura. Nah ada ini sudah masak. Yang masak. Jadi hebat juga sama aku ya para ilmiah karena itu menciptakan kayak itu kayak gini. Jadi boleh kita menciptakan ilmu buat dia. Asal sesuai dengan Al-Quran. Aku ini pencipta ilmu hakikat. Karena penciptakan ilmu lah. Apa penciptakan ilmu hakikat. Tapi kan ambilan sumbernya kan Anda nih. Al-Quran dan Nah jadi kita bicara tentang alam. Nah ini mana tadi? Nah, ini belum terpasang mana? Sama kah ada artinya? Alam lang kaulan sama tuh kada. Sama. Kalam perkataan, kaulan perkataan dua aja. Kan ada aja nang sama.
sedikit bedanya. Qaf lawan kaf, karena huruf nang sekarang ciptaan. Ada nang alif banar, alif lawan ain. Alif di sini saja, nah cuman ain tenggorokan kalau jadi Allah jatuh kain salah arti orang badihan padahal kurang lebih gitu. Jadi cari guru mata Quran asal ada bedanya antara alif dengan ain. Caranya kenal. Jadi yang kecewa kita antara dal lawan dot. Masa ada beda sedikit. Amun pernah belajar Fatihah aja bisa 3 bulan udah selesai. Sekalinya kesimpulan asal tahu kita bawain ain, ini a, alif, ini dot, ini dal, ini sin besar, ini sin kecil. Nah, itu aja. Ad-din yusron, agama itu udah. Nah, ianya keyakinan dan perasaan. Wa'bud rabbaka hatta maulah diterima Tuhan yang kada yakin. Ini kehendak Tuhan, kebetulan perkataan kita pada hakikatnya juga perkataan Tuhan. Apa kata Tuhan bingung? Jadi di sini berterang. Nah ini kita berterang. Nah kita sawab madanya. Nah ini kita bicara alam. Kalam Tuhan tidak berhuruf dan tidak bersuara. Dan kalamullah itu qadim. Ini rahasia nang kalam, rahasia kalam nih. Kalau Quran itu kan dibaca nih. Kenapa jadi berpahala itu Al-Quran dibaca? Karena ini kalam wahyu Tuhan. Jadi kita menghargai wahyu Tuhan. Kita membaca ini menghargai wahyu Tuhan. Supaya wahyu Tuhan itu hidup pada diri kita. Nah, itu jadi diberi pahala. Sama Ramadan ini. Nah, kayak apa kita menghormati Ramadan? Nah, pertama puasa. Di bulan Ramadan ini ada malam luar biasa. Pertama malam Lailatul Qadar. Nah, kita menghargai dengan apa? Dengan Nabi menghargai Ramadan dengan tarawih kan. Nah, ya. Jadi orang yang pandai menghargai pasti dihargai orang juga. Kalau kita ingin dihormati orang, hormati juga. Ya, orang nggak tahu. Iya, cara hidup tuh. Bila kita hendak dihormati orang, kita hormati juga ya Allah. Nah, bila kita ada dihormati orang, ya suci, jangan diherani orang, gitu, diherani orang juga pokoknya. Ini kisah orang Bahari ini kok pakai ini lah. Nah itu benar, disambungannya pulang. Dan kalam Allah itu qadim. Kekal ini kalam nang, kalau Quran nang ada ini kan dibakar hancur. Ya waktu Al-Quran nih, rabit-rabit Al-Quran sudah ya Allah. Menurut rabit-rabit itu baik dibakar. Itu salah satunya sudah. Nah. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradtum aisyas su'ada wa mautas suhada wan najat yaumal hasri wa jilla yaumal harri wal huda minad dalalah fa'adimu qira'atal Qur'an fa innahu kalar rahman wa isnun minis syaitan wa rujhanun bil mizan." Mu'az bin Jabal. Aku kata Nabi, aku kata Mu'az bin Jabal sedang musafir bersama Rasulullah. Apakah baginda Rasul yang dibaca dan bermanfaat kepada kami? Ini pertanyaan Mu'az. Jika kamu ingin beruntung dan ingin mati syahid dan jika ingin selamat pada hari padang mahsyar dan jika ingin mendapat kenaungan
pada panasnya padang mahsyar, dan jika ingin mendapat petunjuk dari kesesatan, maka biasakanlah membaca Al-Quran. Membaca, mana tadi? Karena Al-Quran kalam Tuhan yang kasih sayang, dan ganjaran membaca Al-Quran benteng dari setan dan sangat berat jika ditimbang pahalanya. Ternyata zaman sekarang baca ayat kursi orang kesurupan, ini kan mau hampir dulu. Iya. Apa masalahnya? Setiap membaca kita harus sesuaikan dengan ilmunya. Jangan baca aja. Ini kebanyakan terjadi nih. Aku sudah bilang waktu di Banjar ditanya oleh jamaah nih, sekitar 40 orang lagi, dari 200-an lah. Itu hampir guru-guru, dosen S3. Guru bertanyalah, silahkan baca surah ini, baca ayat ini, aman dan selamat. Beliau sendiri itu seorang. Tapi aku orang pernah astagfirullah Joko. Dan aku akan sampai berpikir ke sana. Tapi kalau orang bertanya, silahkan. Aku sebagai guru jangan kalah orang. Aku mengalami kemana-mana sudah perjalanan aku nih. Jadi jarakku kayak gini. Aku juga memperhatikan cara begini, aku mendengar juga. Tapi belum pun bicara tentang hakikat diri. Arti hakikat diri sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri kita, apakah jismani atau rohani, menurut Nabi jangan mau pendapat daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Fadil lagi nyampe tak saya Fadil itu kitab kan perpasuan dulu siapa Fadil tuh lihat itu saya aku ini tokoh tarekat Qadiriyah di mana di sana. Itu ijazah sanad ilmu apa serta diperiksa karangan aku itu sanad ilmiah harinya itu. Jadi Ustaz Hairudin jangan dibuang bahaya ini peringatan. Dia orang tunjuknya. Ini sudah melalui seleksi nih. Yang di pelangkarnya adalah orang menyeleksi kada ada. Karena di pelangkari aja kayak di shoot ini bak lagi di dalam korongan aja. Iya nah. Baba. Pernah lah Jo bicara tentang ketika ada pernah. Inilah nama. Nah jadi membaca Al-Quran itu secara khas Muhammad itu ya kan syara'an nur aman supaya apa kan baca surah ayat selamat supaya aman selamat dari segala gangguan. Nah pahamlah ini menurut Nabi bukan menurut kan dapat jarak guru Haji Anang aminyok ada percaya bahwa diri Muhammad kan dosa kemarin lagi mengandung dari situ. Nabi aja kan dipercayai. Itu almarhum guru Jana tahun 74-an jadi waktu kami belajar di sana tuh. Maka bila kata tapi diamalkan kan di daerah di sini kan datang. Ada di Kancing Lawang kok. Tapi kata Bapak jangan putus asa. Karena guru Bahar itu kalau melajari muridnya dites dulu. Disuruh begundul kami. Nah ini karena kan disuruh begundul ampiarnya. Jadi ingat karena turunnya ayat kepada Muhammad kan kita disuruh berwasilah lawan Nabi, ya kan? Nah ini yang penting yang kita jadi ngaruhnya syariat hakikat syariatnya kita baca hakikatnya membaca siapa? Sekurang-kurang membaca Nur Muhammad karena Nur Muhammad diri kita. Kalau kepada Nakhos ya Muhammad itu Muhammad Rasulullah bukan Muhammad Palangkaraya atau Banjarmasin. Kita ini sifatnya hanya berwasilah karena wasilah perintah. Habis sudahlah. Sabda Nabi Muhammad, Abdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Seabdal ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Ini kadang-kadang maaf aku ini orang Darussalam.
Aku hobi habsi bahari. Tapi mana pahabsian di Banjar banyak jemaahnya. Banyak masuk meninggalan. Nah aku kebanyakan mengambil dari Al-Quran, Al-Nasrah, amalan yang kan, Fatihah. Apalagi amalan sugihnya. Sampai sekarang 75 tahun. Karena menurut Nabi abdal ibadah setelah sholat adalah membaca Al-Quran. Ini terpaling burdah itu kemari kalau bilang kancang berdua. Itu bukan salah. Tapi jangan diutamakan di batin. Karena ujar Nabi ibadah yang paling abdal setelah sholat adalah membaca Al-Quran. Wa kalamu amma kalamu ta'ala qadim. Adapun kalam Allah itu qadim. Nah membacakan syaratnya jangan bacaannya aja. Nah membaca ini siapa sih orang itu? Nah, kita diperintahkan dengan berwasilah. Berwasilah lawan siapa? Ati Sayyidana Muhammad Daniel wasilah. Aku punya murid hafal Quran. Ngaranya Anwar. Dulu ada kan. Orang Jali Kalimantan disuruhnya belajar kemari. Kenapa? Laginya hafal Quran. Oke aja hafal. Hafalnya itu sampai sekarang umur 50-an gak ada begini lagi. Karena menjaga Al-Quran. Itu lihat di danau Panggang. Setelahnya belajar tasawuf di sini, dia coba membaca Muhammad Umat, tanang luar biasa pada yang sebelumnya. Nah ini kelemahan guru-guru mentahfiz Quran. Oke lah, oleh Al-Qurannya nang membaca ini nah supaya jangan tersalah. Kayak apa caranya supaya aman itu Al-Quran menyelamatkan itu Al-Quran supaya disesuaikan dengan hadis Nabi. Karena agama hanya dua, syariat dan hakikat. Habis sudah. Hadisun nafsi dan adapun kalamullah itu qadim. Wa hadisun nafsi hadisun. Dan pembicaraan hati itu muhaddas. Ini kalau pembicaraan hati muhaddas. Nah dikatakan kalamullah lah muhaddatus sir. Pembicaraan hati tapi kepada Nabi, ya kan? Kalau pembicaraan hati pada kita, karena subuh dari seminggu akan datang lagi, kada subuh ini muhaddas, karena muhaddas. Kenapa? Jadi lawan Nabi muhaddas terus muhaddatus sir atau kalamullah atau qadim, karena Nabi dijadikan daripada nurjatnya. Orang akan terpisah sama sekali lawan Tuhan. Ada kita disuruh berwasilah Nabi supaya jangan terpisah lawan Tuhan. Itu berbeda di antara diri kita lawan diri Nabi. Sekalipun pembicaraan hati itu tidak berhuruf dan tidak ada suara. Nah ini bagi kita jauh sekali perbedaan pembicaraan dan wahyu Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling besar mukjizat ialah Al-Quran. Karena membacanya aja berpahala. Apalagi kita tahu rahasia membaca. Rahasia membaca Nur Muhammad, rahasia membaca Muhammad. Nah kita anjurkan berwasilah. Apakah wasilatul Quran atau wasilatul khas. Supaya apa? Supaya Al-Quran yang kita baca ini membawa diri kita aman lawan selamat. Mukjizat yang kedua setelah Al-Quran ialah terjadinya Isra dan Isra dan Mi'raj itu mukjizat yang luar biasa. Kenapa? Dengan waktu singkat Nabi sampai ke Sidratil Muntaha, jasmani rohani nih. Kan istimewa luar biasa nih. Dan di sanalah menurut Al-Quran di Sidratil Muntaha Allah berfirman, ini kayak ini nah.
Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Sesungguhnya Nabi melihat lawan Tuhan dan mata kepala. Nabi sampai ke sidratul muntaha jasmani lawan rohani. Melihatlah Nabi lawan Tuhan. Di mana Nabi melihat? Di sidratil muntaha. Sidratil muntaha puncak yang paling tertinggi. Kita kada mungkin sampai ke sana. Nang nyampe rohani kita aja melalui kematian pulang. Masalahnya kembali roh kita nih apa nyampe ke situ muntaha atau kada. Nah kayak caranya Al-Quran juga menjelaskan karena nang jelas dulu bahwa Nabi melihat lawan Tuhan dalam mata kepala. Pada ketika itu Nabi kita di sidratil muntaha di puncak yang paling tertinggi. Indah jannatul ma'wa. Kiri kanannya surga. Nah sebelum Nabi kita sampai ke sidratul muntaha, Tuhan menceritakan dalam Al-Quran. Wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla fa kana qaba qausaini au adna. Ujar Tuhan dia, maksudnya Nabi kita, bil ufuqil a'la di puncak yang tertinggi. Sama artinya sidratil muntaha puncak yang tertinggi, ufuqil a'la artinya puncak yang tertinggi. Sidratil muntaha ini khusus bagi Nabi kita. Ufuqil a'la puncak yang tertinggi bagi kita sekarang. Nah, apa caranya mendudukkan diri di ufuqil a'la supaya apa? Supaya ketika kembali roh kita sampai ke sidratil muntaha. Kalau kada sekarang kita dudukkan di ufuqil a'la, kita kada dudukkan diri di ufuqil a'la, kada bakalan kembali roh sampai ke sidratil muntaha. Kan kayak itu Al-Quran. Ufuqil a'la ini andakannya di atas langit ketujuh. Pahamlah. Ya mana gue keterangannya. Itu lihat di dalam hadis-hadis Nabi di dalam kitab Darir itu dijelaskan. Pada ketika Nabi kita berada di langit ketujuh. Nabi bersama Jibril dari mulai Masjidil Haram kan sampai ke langit ketujuh. Jibril tahu bahwa Nabi ini cagar menghadap diri Tuhan yang suci ini. Nabi aja kada diberikan kepada yang lain. Tapi Nabi maulah karena bawa Jibril, karena Jibril menangani mulai dari Masjidil Haram sampai langit ketujuh. Jadi ujar Nabi kita, saudaraku Jibril, mari kita sama-sama. Jadi ujar Jibrilnya. Diceritakan Nabi kepada sahabat apa aja Jibril. Nah kan itu nah ini kalimatnya dilihati. Lau khata'tu khutwatan lah taraktu bin nur. Hei Muhammad, seandainya aku melangkah selangkah aja nih, aku hangus bin nur. Nur ini nur apa? Nur jat maksudnya. Ini maksud nur, nur jat. Nah, apa arti nur jat? Nur diri bagi Tuhan, diri Tuhan yang suci. Kan ini banyak di sana, Bang. Ini contoh nih. Lawan kita sebagai orang beriman nih. Baik kita dudukkan diri kita di ufuqil a'la nih, supaya setelah terpisah jasmani rohani tinggal setingkat aja lagi sampai ke sidratil muntaha.
Nya kada jauh antara ufukil a'la ni lawan Sidratil Muntaha. Aku mengesahkan jaraknya kada tahu juga. Itu urusan Tuhan. Nah. Lana maqamu maklum ujar Jibril. Lana. Nah, fi maqami maklum. Ini bahasanya nah. Nih. Nabi ceritakan apa yang terjadi kepada para sahabat. Sahabatnya menyampaikan kepada kita seterusnya kan. Bagi kami ujar Jibril pada tempat yang tertentu di sini aja. Wahai Muhammad, kada mampu lagi semuanya dari para nabi-nabi kena sampainya. Nabi Ibrahim itu di langit. Satu juga aja ya Allah. Padahal Nabi Ibrahim itu bapak agama, bukan main sudah. Nah, sampailah Nabi ke Ufukil A'la, puncak yang tertinggi. Summa dana pada dalla lawan Tuhan ini bilang kada berjarak lagi seperti busur dengan anak panah. Pakana qaba qausaini au ana antara diri Nabi dengan diri Tuhan nah kayak busur dengan anak panah. Ini busur kayak ini jarang bari, nah ini busur nah. Ini anak pak, tapi pisah lah antara busur dan anak panah kan itu pisah. Jadi Nabi kita pada ketika itu di Ufukil A'la antara busur dengan anak panah. Nah, kayak apa? Kita mendudukkan diri di Ufukil A'la sekarang. Yo. Caranya jarang mau alim syukur. Oh, sidin 25 tahun di Mekah kan. Caranya dari sidin singkat aja. Nah. Biwasilati Nur Muhammadin dengan bawasilah Nur Muhammad. Kan kemarin di arti wasilah apa yo? Rujuul mukmin. Arti wasilah. Ini al-wasilatu. Ini supaya jelas lah. Al-wasilatu rujuul mukmin. Ila hakikati nafsi. Arti wasilah ialah kembalinya seorang mukmin. Kita ini orang mukmin. Kembali ke mana? Kembali ila hakikati nafsi, kepada sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri kita apakah jasmani atau rohani menurut Nabi daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke asal diri jadi lurus kumpul asal diri kita Nur Muhammad. Jadi carinya dan berwasilah Nur Muhammad ini mula-mula Allah jadikan langit dan bumi balim ada tuh iya kan, langit dan bumi daripada Nur Muhammad. Ini Ufukil A'la, caranya puncak yang tertinggi ya kan. Caranya bagaimana? Bahasa Indonesia pula. Caranya panah istighfar aja yakini rasakan diri Muhammad. Nah ini orang di Ufukil A'la di puncak yang tertinggi di atas 7 lapis langit dan bumi. Sebenar-benar diri di jasmani pada hakikat menurut Nabi daripada Nur Muhammad. Sebenar-benar diri rohani pada hakikat daripada Nur Muhammad. Wa huma fil haqiqati min Nur Muhammad jasmani rohani. Menurut Nabi adalah daripada Nur Muhammad. Ini bukan nur pendapat bagi orang yang meyakini. Bagi orang merasakan dirinya Nur Muhammad, ini orang yang mendudukkan diri di Ufukil A'la di puncak tertinggi. Ini namun Allah jadikan sebelum ada alam semesta puncak yang tertinggi ngarannya dalam Al-Quran Ufukil A'la. Sebenarnya rohani kita daripada Nur Muhammad kan masalah keyakinan dan perasaan. Supaya apabila terpisah jasmani rohani kita sampai ke Sidratil Muntaha diterima oleh Allah dengan rahmat dan ridhanya. Jadi kesimpulannya alam ini terbagi kepada dua. Ini alam nih. Ini kesimpulannya lah menantak terperinci ada di kitab aku. Kada salah di sarantang seruntung perinci satu persatu. Ini kita ambil kesimpulan. Alam terbagi kepada dua. Pertama alamul ulya ngarannya. Ini tulisannya kena ulya. Nah. Nih pertama. Yang kedua alam supla. Alam ulya ini alam yang tinggi.
Alam supla ini alam yang di bawahnya dua aja, tinggi lawan bawah, atas lawan bawah kan gitu, langit lawan. Nah, jadi alam terbagi kepada dua. Pertama alam ulya, artinya alam yang tinggi. Alam yang tinggi ini dua, yang tinggi di dua nah. Sidratil Muntaha. Nah, Sidratil Muntaha lawan Ufukil. Nah, ini sesuai Al-Quran. Nah, ini alam yang tinggi nih. Ada ini diistimewakan kepada Nabi kita. Ada ini diistimewakan lawan kita Nabi iman. Pahamlah. Nah, ini yang diistimewakan lawan kita sebagai umatnya. Ini diistimewakan Tuhan. Khususnya lawan Nabi. Kalau Nabi kan masa hidup nih. Jasmani rohaninya. Kasih Sidratil Muntaha. Ada kita rohani aja nih, makasih Sidratil Muntaha. Ada sekarang kita dianjurkan mendudukkan diri di putra Allah. Jadi alam ada dua. Pertama alam ulya, ialah Sidratil Muntaha dan Ufukil Allah. Nah kemudian alam supla, alam di bawah, mulai langit ketujuh. Nah alam di bawah sudah tuh dari Nabi Muhammad Pak sampai sini di bawah lah, sampai ke bawah bumi termasuk kita. Alam supra. Bolehlah kita ke alam yang tinggi, boleh. Ini dicontohkan oleh Nabi kita. Nabi sampai ke Ufukil Allah. Siapa yang membawa silah Nabi sampai ke Ufukil Allah. Pasti sudah terpisah. Antara jasmani sampai ke Sidratil Muntaha. Nah, caranya itu dengan panah lawan is. Akhirnya rasakan bahwa diri. Nah, jangan berubah-ubah. Jar alim syukur. Jar almarhum guru ajana untuk kayak apapun yang datang dari segala masalah, apakah masalah keilmuan kah, tolak ilmuwan, jangan keluar kita dari apa yang Nabi katakan, jangan keluar dari apa yang disabdakan oleh Nabi. Siapapun yang datang tetap keyakinan kita Muhammad. Istiqamah. Makanya oleh karena itu coba dilatih perkataan saya semana. Ini rajin diulang. Nang ulang-ulang supaya jangan tergelincir ya kalau nya keharatan menang kayak wahyu udah bisa tergelincir juga. Pengaruh kalau wa minka akrimna bi ilmin ajalin yakni bi ilmin hakikin wa amalin ila inqida'il ajal. Biar saya seman dalam munajatnya lawan Tuhan. Darimu hai Tuhan kemuliaan. Ini biar saya seman. Memang kemuliaan di sisi Tuhan sampai kita kembali ke alam yang kekal abadi. Karena kalau kemuliaan di dunia ini sudah mutajikan. Nyatakan Haji Diban apih, dia sudah jadi wali kota. Lagi datang bilang, waduh banyak bagian satu dulu. Karena bilang aku seorangnya datang. Kawan habis sudah datangnya Allah. Jadi kemuliaan abadi karena di sana di sisi Tuhan. Jadi rasa saman darimu hai Tuhan kemuliaan, muliakanlah kami. Kenapa Jarma Alim Syukur jadi sesaman berdoa minta muliakan kami kadang minta muliakan ulun. Nah, sesaman ini mengganang lawan kita kebelakangan ini supaya badatan dapat kemuliaan kada hendak sorangan sitin membawa orang banyak. Setelah itu sesaman diam, Mbah minta kemuliaan ini berdiam. Beliau mengharap hidayah dari Tuhan. Amalan nang mana nang bisa jadi mulia atau ilmu nang mana nang bisa buat mulia nah. Timbul di batin beliau bi ilmin azaliyin yakni bi ilmin hakikin untuk mendapatkan kemuliaan satu-satunya ternyata dengan ilmu hakikat. Nah, nih untuk mendapatkan kemuliaan bi ilmin hakikin artinya dengan ilmu hakikat. Nah,
tinggal lagi apa arti ilmu. Ilmu itu artinya tahu. Sebagai seorang muslim harus tahu. Mana tahu kada belajar. Jadi karena itu jalan Nabi kita menuntut ilmu itu wajib. Berdosa orang kada menuntut. Kenapa? Nabi ini supaya tahu kita. Nah itu tujuan Nabi. Anyar arti hakikat. Arti hakikat sebenar-benar diri. Diri kan ada dua, jasmani lawan rohani. Sebenar-benar diri, apakah itu jasmani atau rohani, pada hakikat. Pada hakikat sebenarnya menurut Nabi, bukan berpendapat. Min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ini sudah dibicarakan, tapi diolang kembali ada apa-apa. Minnya ini, minnya ini nah, min ini kalau dalam bahasa memang artinya dari. Nah, ternyata minnya di dalam kitab Jadul Muttaqin, karangan Syekh Abdul Samad Palembang yang diperbanyak oleh Guru Sempul. Minnya ini bukan militabit kayak ini. Nah, nih bukan militabit. Minnya ini min lil ibtida. Nah, ini menurut orang sekolah tahun nih ibtida. Apa artinya min ibtida? Mula-mula diri Nur Muhammad, bukan dari. Kalau dari jangan malam syukur kita natak kuku, iya kan? Dibuang, dibuat ke sampah. Maulah Nur Muhammad dibuat dalam sampah. Sang kita karena Muhammad itu ngaran Nabi, Muhammad diri Nabi, iya kan? Lancak orang protes masalah Nur Muhammad pelanggaran mati, stok berataan orangnya apok lior. Dicela Nur Muhammad itu ngaran Nabi, dicela bodoh kan gurunya yang lain. Muhammad itu ngaran Nabi yang kita muliakan. Apalagi wa ijanu jirafil hakikati anna Muhammad jatus salifah. Pandang pada hakikat Muhammad itu diri Nabi yang mulia. Kalau bongong ngurur pelanggaran mati aku kada sakulah bujur-bujur. Maka mata kebanjar kada terdengar kan apa? Kada mampu membicarakan secara hakikat secara sah. Ya, di pelanggaran itu aku dimusuhi juga bongong juga. Sadang aku bukan majelis mau persetan kurang apa. Nang orang nang kakak itu bangun kada ada, sumbangsihnya no agama kada ada, dipercaya aja. Itu nang jahil murakab jadi bodoh belalawasan umat jadinya. Jadi minyak tidak mula-mula diri Nur Muhammad yakini rasakan. Kalau ingin dapat kemuliaan. Nah, wa amalin ini kalimatnya nah, wa amalin, amalkan. Jadi untuk mendapatkan kemuliaan dengan ilmu hakikat, yang kedua dengan amal bi amal hakikati. Nah, kayak itu caranya tuh. Ini rumusnya nah nih. Jadi cara pertama bi ilmu hakikat dengan ilmu hakikat. Ilmu hakikat ilmu membicarakan mengenai masalah sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri kita pada hakikat menurut Nabi daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Guru Sempul, untung orang datang ke ini. Sekalinya apa yang dibicarakan beliau masalah Nur Muhammad sekalinya. Yang pada kan jadi untung lah. Nang datang hari ini sini, untung. Buntung aja kenapa jadi kada buntung? Tahu bahwa diri ini ada hubungan dengan Tuhan Nabi. Hanya keyakinan rasakan sudah zikir sudah sah. Namanya kada ngalih ya orang. Nah cara yang kedua bi amal hakikat dengan amal hakikat. Amal hakikat itu kadang dibaca. Keyakinan lawan perasaan. Yakini bahwa diri Muhammad, rasakan bahwa diri Nur Muhammad. Bila ingkidwait aja, bila kalimat sampai akhir ayat. Kalau ingin dapat kemuliaan di sisi Tuhan, Nur ngaran Tuhan kita mendapat rahmatnya. Di sisi Nabi kita mendapat syafaatnya. Oke, itu cara pengambilan ilmu. Nah, orang menjalankan hakikatnya dinamakan hakikat tauhid. Ini dinamakan waktu sama ya, waktu sama. Dia hakikat nabi hakikat tauhid.
alih bersambat aku. Nah, dinamakan dengan hakikat tauhid. Sebenar-benar orang yang bertauhid. Kalau mengenal sifatnya belum benar lagi. Tapi kalau sudah kita hubungan di lawan ngaran Tuhan ngaran Nabi ini nang sebenar-benar orang bertauhid, ya kan tinggal jaga pelihara kan nang sebenar-benar ini jangan dibawa kabau lagi. Terus bakabau. Di Banjar bakabau orang main judi itu bakabau. Ini rumahku di Tokdiram, di muka rumah nih gudang MPH padang diganyo orang bakabau aja main duit aja kan. Jadi ini Kalayan nomor 1 Kalayan di Banjar tuh, nomor 2 ya Tokdiram. Terus sekalinya di daerah aku tuh. Jadi bila aku ke masjid tuh melalui orang main judi aja. Tapi orang main judi itu harus dia kan. Ini menghormatin orang ke masjid itu. Menghormat. Nah, bahkan bertahan dari kan. Amal nampak kopiah haji bisa malas di bamburit aja. Belum tentunya dan berhaji ini masuk surga. Karena banyak contohnya berapa kali berumrahnya, berapa kali berhaji, berapa kali haji akbar. Menjamin lah, kadang menjamin setelah batakon aku jawaban isigar kaca tenangnya sebelum aja ngajar bininya anak kan aja bisa guru aja bapin padahkan tanang. Aku ajari masalah ini aja tanang. Boleh kakak dibarinya 5 juta kan. Aku kadang minta. Kahimungan anak dia melihat abahnya tanang. Nang menjaga. Naman melihat pintu. Tatap senjol hakikat manusia zaman ini misalnya ditenang. Sampai minta betakan-takan aku juga. Kalau kan sini beli makan halip. Ayo bangunan cukup. Dan tengah 3 malam pak. Tapi kalau ada bayangan 5 juta pakai tuan guru aja pakai pembulit ya. Bangunan cukup. 200.000 kok bari hari aku ke Banjar buka karena di rumah makan mana aja kok. No, apakah karena anak ribat 200.000 macam bangunan ya. Karena cagar paham, cagar dapat aku cagar dapat aku ke bawah. Ini apa masalahnya? Andi merawat sama terus salam udah gampang ini kan. Nah, ini nampak lagi ketahui. Jadi jar sesaman guru jajur desa. Murid-murid sesam Ahmad-Dhani nih. Ya kan banyak menjadi kan itu aja jangan melihat takutnya dari sumbernya dari saya sama ya sekarang kita melihat ya aja orang ini jadi mana-mana dirantau dari Kapangkarayaan dari Martapura Kapangkarayaan boleh jadilah sambungannya nah kes mana pelang tadi masih kalem kalau lagi nih firman Allah. Jadi mukjizat yang paling terbesar Al-Quran. Mukjizat yang kedua setelah Al-Quran adalah terjadinya Isra dan Nabi kita. Firman Allah, "Qul la in istama'ati li insu wal jin ala ayatuka bimithli hadzal Qur'an la ya'tuka bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira." Al-Isra ayat 88. Katakanlah hai Muhammad, seandainya berkumpul manusia dan jin bermusyawarah mereka membuat seperti ayat-ayat Al-Quran tidak mungkin dapat menyamai ayat-ayat Al-Quran sekalipun mereka saling bantu membantu. Makanya Al-Quran jangan dikalahkan oleh syair-syair. Nah, bahayanya bisa membawa kita meniadakan Al-Quran. 1. Ayat-ayat dibaca dapat menenangkan jiwa. Tapi ingat membaca Nur Muhammad atau Muhammad menambah kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. 2. Ayat-ayat dibaca dapat menjadi obat dan menjadi rahmat bagi orang yang mukmin dan akan melepaskan dari kezaliman. Aku doa kebanyakan dari Al-Quran aja lawan hadis. Nah ya arah nang muslimin itu jarang aku mana tenang lawan muslimin parit ala muslimin kata kita baca aku itu. Karena cukup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina itu lengkap sudah.
Ini bilang farij alal muslimin, farij alal muslimin, bujur aja artinya. Mengarang kalam Tuhan ini kontak lawan diri Tuhan. Yang maha kuasa siapa? Ya Tuhan ya Allah. Biar Tuhan, Muhammad tasih panjang umur, itu 75. Ini kadang-kadang kita terlena dalam arti bahasa, ada bahasa terlena. Kembalilah ke Al-Quran, hadis. Doa dari Nabi, apa pakai itu aja. Bukan gak ada ketujuh, tapi jangan menjadi panutan. Ini jangan mau alim sepur lah. Sini 5 tahun di Mekah lah. 2. 3 lah. Ketiga, Fir'aun dan tentaranya. Yuqatiluna abna'ahum wa yasahyuna nisa'ahum. Kenapa kesini? Biar dulu lah. Membunuh mereka akan anak kamu. Fir'aun dibunuhnya. Nama lahir laki-laki bunuh. Dan mereka beri malu wanita kamu. Fatamma miqatu rabbih arba'ina lailatan. Setelah sempurna Nabi Musa waktu dengan Tuhan 40 hari. Nah, ini nambah halat 40 hari nih. Nah, ada nih seminggu tuh nambah waktu ada orang tuh malam ini selesai ya Allah. Sudah berapa kali bahalwat di sini bagiannya. 3 hari aja ya. Ini berapa nih 40 hari Nabi Musa nah. Bahkan lamallahu rabbuh. Berkata-kata Tuhan kepadanya. Kalam Tuhan. Wa kallamallahu Musa taklima. Berkata-kata Tuhan kepada Musa dengan sempurna perkataan. Jadi Al-Quran menjelaskan bahwa Tuhan berkata-kata kepada Nabi Musa. Nah, ini terserah Tuhan nih. Nah, kalau menurut kaidah tauhid bahwa Tuhan berkata-kata kada berubah suara. Nah, itu orang tauhid. Tuhan berfirman berkata-kata dengan Nabi Musa. Kalau ditulis hurufnya tuh. Nah, oleh karena itu Nabi Musa setelah mendengar kalam Tuhan, dengan mata kepala. Kalau muhadatus sir di dalam aja, itu perbedaan lah. Nah, Nabi yang mengucapkannya dengan lisan. Kepada Nabi Musa, dasar Nabi Musa mendengarnya. 2 telinganya mendengar, berarti berebus suara nih ya kalau. Nah, Nabi Musa ada kepingin lagi mendengar perkataan yang lain daripada nikmatnya kalamullah. Kayak apa kadang membayangkan kita ya Allah. Nah, qala rabbi arini anjur ilaika. Jadi ujar Nabi Musa nih. Setelah Nabi Musa mendengar kalamullah, Nabi Musa memohon kepada Tuhan agar Tuhan memperlihatkan diri zatnya pulang. Wah. Melihat dirinya pulang Nabi Musa. Qala lantarani walakin juri ilal jabal fa in istaqarra makanahu fatarani. Artinya Tuhan berfirman, apa ujar Tuhan? Nabi Musa hendak melihat Tuhan supaya memperlihatkan dirinya lawan Nabi Musa. Tidak dapat melihat diriku, ujar Tuhan. Tidak dapat melihat apa? Tidak dapat melihat diriku engkau hai Musa. Akan tetapi pandang itu gunung, lihat itu gunung, ujar Tuhan. Maka jika tetap pandanganmu, nah, maka selagi engkau lihat aku. Pandang oleh Nabi Musa. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Faja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Manakala tajalli Tuhan, menampak Tuhan. Kayak itu gunung yang dipandang oleh Nabi Musa lah. Suara sahran turaban. Jadilah itu gunung tanah yang rata, hancur itu gunung. Kadang mampu hancur jadi tanah yang rata.
tasungkur Nabi Musa. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'min al-a'rab. Manakala sembuh dan sadar Nabi Musa, waktu pingsan ini ketepatan Nabi Musa kada tahan dirinya juga. Setelah Tuhan terjalin ke gunung, Musa melihat zat diri Tuhan. Tidaklah ada mana tadi. Setelah sadar Nabi Musa berkata, "Ma cuci engkau wahai Tuhan." Tidaklah mampu Nabi Musa melihat zat diri Tuhan. Aku bertobat kepadamu hai Tuhan. Aku mula-mula mereka yang beriman. Fakhudh ma ataituka wa kum minas syakirin. Jadi ujar Tuhan Nabi Sulaiman, hai Musa, Nabi Musa, hai Musa, apa yang aku nyatakan, dan jadilah kamu mereka yang bersyukur saja. Nah, jadi ujar Tuhan nih, Mbah Nabi Musa mengaku nih, hebat sudah. Di dalam kitab di sini dijelaskanlah, qala Musa innali ilahi al akramta ahadan mislam akramtani min haitsu asma'tani kalamak. Hai Tuhan, adakah hambamu yang lebih mulia dari hamba karena engkau muliakan hamba mendengar kalammu. Qala Allah ya Musa inni ibadalli ukhrijuhum min akhir zaman. Aku punya hamba nanti di akhir zaman, ialah umat Muhammad. Aku muliakan mereka. Yang pertama dengan kedatangan Ramadan. Jadi Ramadan ini bulan yang dimuliakan oleh Tuhan. Bulan perjumpaan hamba lawan, dan tepatnya pada malam apa? Malam Lailatul Qadar. Perhitungan malam Qadar malam Jumat ini. Lebih mulia bagi orang beramal pada malam itu daripada Nabi Musa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ana akunu aqrabu ilaika minka. Hai Musa, aku lebih dekat kepada mereka daripada dirimu. Ini boleh dekat kan pahalanya kada terhitung banyaknya. Nah, jadi kayak apa? Jalan kita mendekatkan diri. Kalau tadi malam Lailatul Qadar nih. Kada malam Lailatul Qadar Bang. Boleh atau kada? Boleh. Ya saja, harus saja. Nah, itulah keistimewaan umat Nabi Muhammad. Di antara lain dengan jalan wasilah atau dengan jalan hakikat. Ini. Di antara jalan dengan jalan hakikat. Jalan hakikat di orang bahari. Jangan jalan hakikat. Jangan ilmu hakikat. Jalan hakikat ini harus pakai ilmu apa? Ilmu hakikat. Jalan hakikat, jalan sebenar-benar diri kita pada hakikat memang ada hubungan. Nur kan nama Tuhan, Muhammad nama Nabi. Ada hubungan dengan nama Tuhan, lawan ada hubungan dengan nama Nabi. Ini kalau dipandang pada syariat, alatnya kan keyakinan, rasakan. Ini yang lebih dekat. Kada hanya di malam Lailatul Qadar saja, di setiap malam dan setiap saat, bukan malamnya, siang kah, pagi kah, atau sore kah. Kenapa? Karena bagi orang jalan hakikat ini kembali kepada alam hakikat. Alam sebelum ada alam semesta, atau kembali kepada ufukil a'la, puncak yang tertinggi. Puncak yang tertinggi itu ada di sana dua jaikan sebujurnya. Nabi lawan Tuhan. Malaikat kan sampai ke sana kalau malaikat. Nabi lawan Tuhan. Nabi ya Muhammad, Tuhannya Nur. Tuhan itu bahasa kita. Kalau Nur itu pada hakikat dibagi zat kalau jadi di alam hakikat ini alam wabukil a'la, alam sidratil muntaha. Ini alam yang tinggi. Jadi jangan di bawah balawasan aja. Naik ke atas, ya naman juga naik ke atas tinggal beberapa langkah aja lagi sampai mendalam di bawah lutut ikan.
Karena boleh aja penghalang di atas, Nabi yang mencontohkan masa hidup tuh. Itu Al-Quran jelaskan pada waktu Nabi Isra dan caranya dengan ilmu hakikat aja salah satu di antaranya lah. Nah, jelas keyakinan, rasakan saja. Nah, gutak aja kan. Ini aku masih menggutak, biar tua kayaknya. Nah, kan macam-macam keajaiban udah bekesah. Menwahyu ini kan bekesah, sebutnya bekesah. Ya, orang Mahabharat ini berapa kali datang bekesah macam-macam, kubiarkan aja. Udah peduli dengan masalah yang terjadi. Kembali kepada yang dikatakan Nabi bahwa mereka orang daripada Nabi Muhammad sudah ya. Nah, karena di harap kita namanya minta apa yang kita kehendaki terjadi mala ainun ro'at wala ujunun. Nah, kira-kira sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena berikan saya suratul mustaqim suratul layan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam.